Hello guys, welcome back to my channel. Ini tuh semua kemenakan aku. Ini anak-anak dari kakak-kakakku, asik. Hari ini kita akan bikin video horor. Jadi kita akan sharing pengalaman-pengalaman yang paling horor di kehidupan kita masing-masing. Kita akan mulai cerita-cerita horornya itu mulai dari yang paling kecil dulu, karena ini pasti cerita yang paling receh. Silakan. Silakan. Sekarang sudah jam 10:30 malam. Duh, kelihatan. Jadi di keluarga kita tuh memang sudah terkenal dengan hal-hal yang mistis, mulai dari keluarga rumah, terus kebetulan di keluarga intiku juga kakak kandungku itu juga sepertinya kayak mengalami sesuatu yang mistis terjadi, ya seperti indigo. Jadi dia tuh kayak bisa lihat tembus pandang gitu loh, kayak bisa lihat setan-setan dan sebagainya, makhluk halus kayak gitu-gitu. Dan itu terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu. Itu dia masih SMA, masih sangat muda. Sayangnya di saat dia menerima itu, dia tuh belum bisa mengolah ya. Dia kayak sempat depresi dan kaget dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, sampai pada akhirnya kita mulai terbiasa dengan hal-hal yang mistis, ya kan Put? Dulu awal-awal kaget. Kita sudah pernah tempuh berbagai macam metode ya Mami ya. Jadi sudah mulai dari ruqyah, terus ya kayak spiritual, herbal, dokter, semuanya kita sudah pernah tempuh. Tapi ya kembali lagi mungkin ya belum diizinkan untuk sembuh ya. Jadi masih banyak sekali ujian-ujiannya. Jadi dia kayak sekarang mengalami kayak tatapannya kosong, tapi bisa berkomunikasi. Tapi kayak apa ya Put? Pikirannya fokus. Iya, pikirannya kurang fokus dan seperti sering melihat anak kecil di dalam rumah ini, ya kan? Sampai dia selalu menyembunyikan Hot Wheels. Ingat? Ya, Hot Wheels punya adiknya dia, mobil-mobil punya adiknya dia. Dulu itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu sering diambil-ambilin mobil-mobil Hot Wheels itu, terus dia simpan. Kalau sudah tengah malam seperti ini, dia mulai memainkan mobil-mobilan itu bersama teman-teman dia, kayak gitu. Dan itu kayak sudah sering terjadi. Awalnya kita masih shock, kita kaget, tapi lama-lama kayak kita mulai terbiasa. Aduh, takut, sumpah. Jadi di rumahku ini, tepatnya di kamarku, pada malam minggu kemarin itu sempat ada kejadian-kejadian yang aneh gitu loh guys. Tepat di 10:30 malam minggu kemarin itu, di kamarku tuh tiba-tiba ada ular hitam. Oh my god. Sempat ada ular hitam gitu guys. Dan juga anehnya kita nggak tahu itu tempat lewatnya di mana, kita nggak tahu juga. Jadi kita nggak tahu tempat lewatnya di mana. Jadi ularnya itu tiba-tiba muncul di kamar berwarna hitam, terus panjangnya sekitar segini. Terus ularnya itu nggak bergerak sama sekali, dia cuman diam. Sampai dibunuh pun, sebenarnya kan di dalam agama kita, di agama Islam itu kan harusnya kita usir dulu 3 kali kan. Nah setelah kita usir 3 kali itu, kalau ularnya tetap nggak pergi, baru boleh dibunuh. Tapi karena kemarin kita sudah panik banget, jadi kita langsung bunuh ularnya gitu aja, tapi pakai bismillah. Insya Allah kita punya iman ya. Oh my god, baru ini lagi gelap ya. Kita punya iman, semua punya iman, sholat kepada Allah
dekat kepada Allah. Kita sering mengalami kejadian-kejadian aneh kayak gitu di dalam rumah ini ya. Tapi semuanya kembali lagi, kita harus tetap punya iman untuk semua, mau agama apapun itu. Kita harus percaya sama Tuhan kita bahwa kita lebih kuat dari makhluk seperti itu ya. Terus kalau di Puput apa? Kejadian apa yang horor gitu? Yang kejadian yang di berpindah. rumah. Oh itu. Coba Put, di gimana? rumah Itu apa Put? Jadi kita kan punya rumah satu lagi. Nah di rumah yang satu itu kita di sana tuh kayak banyak pohon-pohon, pohon durian, buah-buahan ya, sawo apa, kebun. Banyak kebun-kebun gitu. Nah terus di kebun-kebun itu jam 7 padahal ya, setengah 7 maghrib. Oh habis maghrib. Nah habis maghrib itu dia sempat barang. keluar angkat barang, masukin ke mobil. mobil. Nah pas dimasukin ke mobil itu tiba-tiba dia tuh kayak ngelihat apa Put? Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba langsung lihat begini, langsung ada dari atas genteng. Ya jadi dia tiba-tiba kayak lihat sesuatu di atas genteng yang berpindah ke pohon durian. Oh my god, putih-putih guys. dan itu durasinya cepat ya Put, per detik. Terus tiba-tiba hilang. And siapakah Itu biasa dia? aja. Dan itu hal yang paling biasa sih yang kita lihat ya. Terus yang Naura, adiknya dia baru kemarin. Jadi guys, adiknya dia baru kemarin itu jadi Di rumah jadi, yang di sana. jadi sebenarnya di rumah kita yang satu lagi itu sebenarnya itu rada-rada seperti kayak bisa Horor. dibilang horor Karena lah ya. sering ditinggal. Karena rumah itu sering ditinggal, terus kayak jarang ditempatin gitu kan. Nah jadi adiknya dia tuh masih umur 1 tahun. 1 tahun lebih, 1 tahun berapa bulan gitu. Nah dia juga tuh kesana, terus tiba-tiba ngerasa kayak ada temennya gitu yang di kamar yang kosong, yang literally tuh udah nggak pernah ditempatin ya, sudah jadi gudang. Kayak lihat sesuatu, terus kayak dia dah. Karena biasanya anak kecil kayak gitu kan memang bisa ngelihat makhluk halus atau sesuatu yang masih gitu berbeda ya sama kita. Dan memang seringkali papi kita itu selalu lihat sesuatu di situ, Anak-anak kayak anak kecil gitu loh guys. Jadi rumah itu kalau biasa lama ditinggal gitu, datang kalau kita datang itu lantainya itu suka kayak ada bercak-bercak darah kaki anak kecil gitu. dalam Baknya juga, bak mandinya juga. Kalau ada tapi seperti kalau airnya tinggal Setengah. Sedikit, setengah. tinggal sedikit. Itu pasti akan ada jejak-jejak kaki anak kecil gitu. Dan itu setiap kali kalau datang pasti akan selalu ada yang seperti itu. Sebenarnya masih banyak cerita ya. Sebenarnya kalau tentang cerita mistis, dan ini tuh bukan rekayasa, bukan terjadi di orang lain, tapi ini terjadi semuanya itu di keluarga kita. Semuanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi cerita yang pasti kayak kaget. Iya benar. Dan sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita mistis lainnya yang lebih parah dari ini, yang kalau kita ceritain di sini semua kayaknya nggak cukup ya. Dan dia juga sudah mengantuk. Kayaknya itu sudah seperti sudah mulai masuk gitu kalau sudah mengantuk. Iya. Minum air bu. Kalau orang yang gampang menguap, gampang mengantuk gitu, itu kesadarannya rendah dan mudah untuk dimasuki sama yang halus. Dan dia mengantuk, oh my god, takut. Jadi kita lanjut, nggak tahu? Kita stop karena ini juga durasinya sudah panjang. Jadi gimana, teman-teman? Mari kita sudahi. Nanti kita cerita itu. Oh iya, jadi mungkin di next video kita akan menceritakan awal mula dan awal mula kenapa bisa keluarga kita itu jadi anak indigo gitu. Dan itu sebenarnya banyak sih. Sepupuku ada 1,
terus kakakku satu, terus kakekku Gitu juga. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk mengajari kalian untuk jadi orang yang penakut ya, lebih itu memang ada. tapi kan sebenarnya dia tuh sama seperti kayak kita manusia, jadi ada yang baik juga, ada yang jahat, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek. Sama aja itu jin. Iya, tapi balik lagi bahwa kita nggak boleh berteman sama mereka karena Beda alam. nggak boleh sama sekali sih, nggak boleh sama sekali. Di agama kami seperti itu ya, di agama Islam itu seperti itu. Kita memang harus mengakui sih bahwa mereka tuh ada, mereka hidup sama seperti kita, tapi kita nggak boleh. Sampai kita berbeda alam. Iya, kita berbeda alam dan kita punya harus tahu batasan-batasannya gitu, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nanti kita di next video kita akan ceritain tentang gimana mistisnya keluarga kita. Ya ampun. Oke, bagi teman-teman jangan lupa apa Bu? Like, Comment, And subscribe. bye. Dah. Mati.